Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian malam Selasa YKIS Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir kita di majelis ini dengan niat untuk mencari ilmu, semoga Allah mudahkan bagi kita jalan masuk ke dalam surga. Dia tak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik malam hari ini kita akan tema mentadabburi kebesaran Allah pada hujan. Semoga tema ini relevan karena kemarin malam sudah turun hujan. Barangkali menjadi pertanda kita sudah akan memasuki musim hujan, karena kita masuk di bulan yang berember ya, September, Oktober, November, Desember. Harapannya dengan membahas tema ini kita akan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang salah satu di antaranya adalah nikmat hujan. Dan kita tidak termasuk orang yang mencela turunnya hujan. Ada dua pokok bahasan pada malam hari ini. Yang pertama tentang larangan mencela hujan. Kemudian yang kedua tentang fungsi hujan dalam pandangan Islam. Ya mas sekalian, baiklah kita mulai dari poin yang pertama tentang larangan untuk mencela hujan. Ternyata kalau kita amati bersama, tidak semua orang suka dengan turunnya hujan. Banyak juga yang mencela. Padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulnya. Disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahara. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam atau manusia yu'dhini, menyakiti aku. Jadi Allah merasa disakiti oleh manusia. Mengapa? Yasubbud dahra wa ana dahru. Karena ada manusia yang suka mencela masa, mencela waktu, termasuk mencela musim. Wa ana dahru, padahal akulah pemiliknya, pemilik masa, pemilik waktu, pemilik musim. Biyadil amru, di tangankulah segala urusan.
Uqallibul laila wan nahar. Akulah Allah yang mengatur terjadinya pergantian malam dan siang hari. Jadi Allah merasa disakiti karena ada manusia yang suka mencela masa, mencela waktu, mencela musim. Kita hanya punya dua musim, musim panas dan musim penghujan. Ketika ada di musim panas, banyak juga orang-orang yang merasa tidak suka. Di dalam rumah kepanasan, apalagi di luar rumah, merasa kegerahan. Ketika diberi hujan juga gersah. Hujan terus, mengganggu aktivitas, tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kalau sampai terjadi banjir. Dikasih panas gersah, dikasih hujan juga gersah. Akhirnya apa? Mencaci maki musim panas, musim hujan. Padahal musim itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu mencela masa, mencela musim, berarti dia telah mencela pemilik musim dan waktu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang merasa enggak, katakanlah tanggal 13, iya kan? Dianggapnya membawa kesialan, ya. Sampai-sampai mereka enggak mau menikah pada tanggal 13, enggak mau membeli sesuatu yang penting pada tanggal 13. Katakanlah enggak mau beli rumah tanggal 13 karena takut nanti rumahnya kemalingan, kerampokan atau kebakaran. Jadi dianggapnya hari tanggal 13 itu hari yang membawa kesialan. Padahal enggak tahu ada gaji 13 itu. Iya kan? Itu yang ditunggu-tunggu itu. Gaji 13, bukan tanggal 13. Padahal bagi orang Mesir kuno, tanggal 13 itu adalah tanggal yang membawa keberuntungan. Jadi ini masalahnya adalah masalah mitos, masalah kepercayaan yang seringkali dikaitkan dengan pernah terjadi musibah pada tanggal 13 misalnya, sehingga dianggapnya tanggal 13 adalah tanggal yang membawa kesialan. Tidak hanya ke tanggal, sampai kepada angka pun dianggapnya angka sial. Ya, sampai-sampai ada misalnya hotel atau bangunan bertingkat yang memiliki banyak lantai, tidak ada lantai 13. Katakanlah gedung bertingkat memiliki 20 lantai. Lantai 12 terus lantai 14, tidak ada lantai 13. Karena dianggapnya ini lantai bisa membawa kesialan bagi orang yang menempati lantai itu. Sampai sebegitunya. Dan kalau kita telusuri ternyata bukan cuman angka 13 tok yang dianggap sial itu. Angka 3 itu bagi orang Jepang, orang Vietnam itu juga dianggap angka sial. Makanya di kita pun ada kepercayaan, jangan foto bertiga, maka salah satunya akan meninggal dunia. Itu jadi kepercayaan. Kemudian angka 4 itu dianggap angka sial bagi orang Cina. Karena angka 4 pengucapannya dalam bahasa Cina itu mendekati bahasa Cina yang berarti kematian. Sehingga bagi orang Cina angka 4 itu dianggap angka yang sial. Sementara bagi orang India mereka menganggap sial angka 6. Juga angka 9 itu dianggap sial oleh orang Jepang. Jadi semuanya itu bermuara kepada mitos ataupun kepercayaan yang tidak berdasar. Nah,
Di sini Allah mengingatkan kepada kita lewat hadis khususnya, jangan sampai kita ini mencaci maki masa, waktu, termasuk musim. Karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatunya, dan dialah yang mengatur terjadinya pergantian siang dan malam hari. Kemudian pada hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencaci maki angin. Nabi melarang kita juga untuk mencaci maki angin, karena dianggapnya kalau angin berembus kencang itu kan bisa ngotori kan, bawa debu, bawa sampah, sehingga teras rumah itu akan kotor dengan debu, dengan sampah dan sebagainya. Sehingga kadang ada orang yang suka mencaci maki angin, padahal kan kita butuh angin dan banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai proses untuk polinasi ataupun penyerbukan secara alami kan lewat bantuan angin ataupun lewat serangga, kalau tidak melalui bantuan manusia. Kalau angin tidak berhembus, tumbuhan tidak bisa berbuah karena tidak terjadi polinasi ataupun penyerbukan. Tapi kadang manusia melihat dampak buruknya, mengotori dengan dedaunan, debu, kemudian membawa penyakit dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya banyak manfaatnya. Maka di sini Nabi mengingatkan, la tasubbur rih, janganlah engkau mencaci maki angin. Mencaci maki angin sama dengan mencaci yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, maka ini dosanya itu berkaitan dengan dosa yang ditimbulkan oleh lidah. Karena orang mencaci maki, menghina itu kan dengan lidahnya, ya kan? Maka sesungguhnya di sini pun kita diingatkan agar kita menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lidah kita gunakan untuk mencaci maki makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sama manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, termasuk musim, waktu, masa, angin dan lain sebagainya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat yang menyertai kita. Sebagaimana yang Allah ingatkan lewat surah Al-Ahqaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang siap untuk mencatat ucapan kita. Baik buruknya akan dicatat oleh malaikat yang menyertai kita. Kemudian Nabi juga mengingatkan terkait dengan keharusan kita menjaga ucapan kita lewat sebuah hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba berkata-kata dengan kata-kata atau kalimat yang diridhoi oleh Allah, la yulqilaha balan, di mana dia tidak memperdulikannya. Namun yarfa'ullahu biha darajatin, dengan ucapannya itu maka Allah angkat dia sampai beberapa derajat. Artinya ketika orang itu mengucapkan ucapan yang baik, kata-kata yang diridhoi oleh Allah, meskipun dia tidak menyadari bahwa ucapannya adalah baik, itu Allah akan mengangkatnya sampai beberapa derajat. Yarfa'ullahu biha darajatin.
Ini menunjukkan bahwa dia mampu menjaga mulutnya dengan sebaik-baiknya. Yang dia ucapkan ucapan yang baik, kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Ada juga seorang hamba yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Min sakhatillah, kata-kata yang tidak baik. La yulqi laha balan, dan dia tidak memperdulikannya, asal ngomong lah, asal jeplak begitu. Yahwi biha fi jahannam, sehingga akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, gara-gara tidak bisa menjaga lidahnya dengan sebaik-baiknya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Seseorang yang bisa menjaga lidahnya dengan sebaik-baiknya, mengontrolnya dengan sebaik-baiknya, tidak asal omong, tidak asal ucap, insya Allah dia akan selamat. Tetapi kalau asal ngomong, sengomong-ngomongnya, maka dia akan celaka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maqalah Ya'la mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Ya, bahwa lidah itu bentuknya kecil. Kalau kita mau ukur paling berapa senti panjang lidah kita, ya silakan diukur sendiri. Ya. Tetapi dibalik bentuknya yang kecil itu bisa menimbulkan bahaya dan dosa yang sangat besar sekali. Gara-gara lidah yang tidak terkontrol, dua sahabat karib bisa bertengkar, bahkan saling bunuh itu, karena tersinggung dengan ucapan teman atau saudaranya. Ya. Oleh karena itulah, di sini penting bagi kita untuk menjaga ucapan kita dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya adalah menjaga lidah kita agar jangan sampai mencaci maki masa, waktu, musim ataupun angin, ya, sebagaimana yang tadi sudah diingatkan lewat hadis qudsi maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Berikutnya kita masuk ke poin yang kedua tentang beberapa fungsi daripada hujan yang di sini kita sampaikan 5 di antaranya. Fungsi pertama dari hujan adalah untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Di antara dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, annaka taral arda khashi'atan, engkau melihat bumi ini khasyi'ah, tandus, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka ketika kami Allah menurunkan di atasnya, di atas tanah yang tandus itu air hujan, maka ihtazzat wa rabat. Bumi ataupun tanah itu bergerak dan menjadi subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi yang mati dan gersang ini mudah untuk menghidupkan yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya. Jadi dengan turunnya hujan, maka akan menjadikan tanah yang tadinya kering menjadi basah, yang tadinya tandus menjadi subur,
sehingga dengannya maka akan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 63 Allah juga berfirman, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Alam taro, tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan, annallaha anzala minas sama'i ma'a, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit, yaitu air hujan. Fatusbihul ardu mukhdarrah, maka dengan air hujan itulah bumi menjadi hijau, mukhdarrah. Hijau itu lambang daripada kesuburan. Tanah yang tadinya kering tandus menjadi subur, sehingga bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha waspada. Inilah dua ayat yang menjadi dalil dari fungsi pertama hujan, yaitu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang pada akhirnya manfaatnya juga kembali kepada kita manusia, juga makhluk yang lainnya seperti hewan dan sebagainya. Ya mas sekalian, adapun fungsi kedua dari air hujan adalah sebagai sumber minuman bagi makhluk hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar tubuh kita ini berupa cairan. Ya, sebagian besarnya berupa cairan. Ya, dan sumber cairan itu seperti minuman, ya diantaranya sumbernya adalah dari air hujan. Ya, yang ketika turun meresap ke tanah, kemudian kita ambil kembali, ya lewat air sumur, air tanah dan lain sebagainya. Maka air hujan diantara fungsinya adalah sebagai sumber minuman bagi makhluk hidup, baik manusia, binatang atau yang lainnya. Hal ini ditegaskan diantaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surah An-Nazi'at ayat 30 sampai 33. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, dahaha, dia Allah yang menghamparkannya. Bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa? Sholihatun lisukna, layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Dihamparkan, gambarnya seperti kita menghamparkan sajadah untuk sholat begitu. Ini tidak menunjukkan bahwa bumi itu datar, ya. Yang sama-sama kita ketahui bumi adalah bulat. Tetapi di sini Allah mengatakan bahwa Allah lah yang telah menghamparkan bumi. Dengan dihamparkan bumi itulah maka bumi ini layak untuk ditempati oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya adalah manusia. Setelah Allah menghamparkan bumi sehingga layak untuk dihuni, kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari bumi ini Allah mengeluarkan berbagai macam sumber mata air. Wa mar'aha, dan Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Yang semuanya berguna bagi makhluk hidup, baik manusia
hewan ataupun makhluk yang lainnya. Dari bumi Allah keluarkan berbagai macam sumber mata air dan Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian wal jibala arsaha. Dan gunung arsaha Allah memancangkannya. Di mana gunung ini kita ibaratkan sebagai paku bumi. Dengan adanya gunung maka bumi ini bisa stabil karena ada pemberatnya. Kalau tidak ada gunung sebagai pemberat, mungkin bumi tidak akan stabil, gonjang-ganjing itu. Maka disilakan gunung itu sebagai pasak bumi, sebagai pakunya bumi. Maka Allah katakan wal jibala arsaha, dan gunung-gunung kami pancangkannya. Jadi yang memancangkan gunung-gunung adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihamparkan biar stabil, maka Allah ciptakan berbagai macam gunung agar stabil sehingga juga layak untuk dihuni oleh manusia. Untuk apa semuanya itu? Ternyata mata allakum wali an'amikum. Semuanya itu sebagai mataan, sumber kesenangan lakum untuk kalian wahai manusia, wali an'amikum dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Ya. Jadi semuanya itu Allah ciptakan untuk kita manusia dan juga untuk makhluk yang lainnya termasuk binatang ternak dan yang lainnya. Ya, jadi itulah fungsi yang kedua daripada air hujan, menjadi sumber minuman bagi makhluk hidup. Kemudian fungsi yang ketiga daripada air hujan adalah sebagai ilustrasi nyata tentang metode turunnya rezeki kepada kita. Sebagai ilustrasi, sebagai gambaran yang nyata tentang bagaimana metode Allah dalam memberikan rezekinya kepada makhluknya. Nah, di sini Allah menjelaskannya lewat surah Asy-Syura ayat 27 dan 28. Pada ayat yang ke-27 Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirum basir." Walau basatallahu rizqa, dan jika sekiranya Allah melampangkan rizki li'ibadihi kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka hamba-hambanya akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah membagikan rezekinya itu biqadar, dengan ketentuan ma yasha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A pantasnya dapat berapa, si B berapa, si C berapa. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak mungkin ketukar. Kewajiban kita hanya berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi rezeki sudah ditentukan oleh Allah dan tidak mungkin ketukar. Allah mengatakan walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan, membagikan rezekinya itu biqadar, dengan ketentuan ma yasha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, biibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabirum basir, maha waspada lagi maha melihat. Pada ayat yang berikutnya yang ke-28 Allah menyatakan wa huwallazi yunazzilul ghaitsa, dan dialah Allah yang menurunkan al-ghaitsa, yaitu hujan, mim ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa karena lama tidak turun hujan, sehingga terjadi kekeringan, kegersangan di mana-mana, banyak tanaman yang mati,
sungai-sungai mengering. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Mimba dimaqonatu. Setelah mereka berputus asa karena lama tidak turun hujan. Wa yansyuru rahmatah. Dan dia Allah menebarkan rahmatnya. Rahmatnya adalah hujan. Setelah lama tidak turun hujan, kemudian Allah turunkan hujan bagi hamba-hambanya. Wa huwal waliyul hamid. Dan dia Allah al-wali, zat yang melindungi, al-hamid, lagi maha terpuji. Kalau kita perhatikan ayat ini, pada ayat yang ke-27 Allah berbicara tentang bagaimana metode Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Pada ayat yang berikutnya Allah menjelaskan bagaimana metode Allah dalam menurunkan hujan untuk hamba-hambanya. Maka dari dua ayat ini bisa kita simpulkan, sebagaimana Allah menurunkan hujan kepada hambanya secara bertahap, tidak sekaligus, maka begitu pula ketika Allah membagikan rezekinya kepada hambanya juga tidak sekaligus, tapi secara bertahap. Karena pada ayat yang ke-27 Allah mengatakan, seandainya Allah melapangkan rizki kepada hambanya, labaghaw fil ardh, niscaya mereka akan bertindak melampaui batas. Makanya Allah berikan rizkinya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang begini, kalau jenengan ditawari, jenengan minta rizki setiap hari dapat 100.000 atau langsung 100.000 kali setahun, bro, kira-kira dari mana itu? Setiap hari dikasih rezeki 100.000 atau langsung setahun 100.000 kali 365, totalnya 36,5 juta. Pilih mana? Dibayar kontan di depan oleh Allah, ini rezekimu untuk setahun, tak kasih 36,5 juta. Atau dicicil, tiap hari tak kasih 100.000. Kira-kira jadi pilih mana? Saya yakin milih dicicil. Kalau kontan, jangankan setahun, sebulan habis itu 36,5 juta habis sebulan. Karena kita kalau pegang uang pengennya macam-macam. Baru beli HP minta ganti HP yang baru. Kendaraan masih bagus, ganti yang baru. Rumah masih bagus, direnovasi gara-gara tetangganya lebih bagus rumahnya. Itu kalau pegang uang. Makanya Allah tahu, biar tidak mencelakakan hambanya, rezekinya diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Itu maknanya. Karena Allah tahu, kalau Allah lapangkan rezekinya, maka manusia akan bertindak melampaui batas. Ya. Nah, begitupun dengan hujan. Allah turunkan bertahap, tidak sekaligus. Coba bayangkan, kalau jatah hujan setahun diturunkan hanya dalam beberapa hari, kita tenggelam itu. Ya. Katakanlah Allah mentargetkan akan menurunkan hujan setahun sebanyak 48 kali, masing-masing 1 jam. Kemudian digabung menjadi 2 hari 2 malam. Kan sama, 48 jam kan? Kira-kira gimana itu? Turun hujan 2 hari 2 malam, kita tenggelam. Wong baru hujan 1 jam aja banjir di mana-mana. Ini
24 jam hujan terus-menerus. Makanya Allah berikan hujan ini bertahap, tidak sekaligus. Sama seperti ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya juga bertahap. Itulah kemurahan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi daripada hujan yang ketiga itu sebagai ilustrasi, gambaran yang nyata dari Allah bagaimana metode Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban kita adalah untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, harus diikhtiari, harus diusahakan. Maka di antara pesan Rasulullah adalah la tastabti'ur rizqa. Jangan kamu menganggap bahwa rezekimu itu datangnya terlambat. Allah tidak akan terlambat ngasih rezeki kepada hambanya. Yang penting hambanya mau berusaha untuk menyambut, mengupayakan rezeki itu. La tastabti'ur rizqa. Jangan kamu menganggap rezekimu itu datangnya terlambat. Kalau terlambat mungkin kita malas dalam bekerja. Ya. Fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablughul akhiru rizqin huwa lahu. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati sampai dia mendapatkan jatah terakhir dari rezekinya. Katakanlah si A ditakdirkan oleh Allah dari mulai lahir sampai mati akan dapat rezeki 10 miliar misalnya. Dengan umur 63 tahun misalnya. Maka 10 miliar kurang 1 rupiah dia tidak akan mati. Sampai genap 10 miliar baru dia akan mati. Jadi jatah rizki yang telah ditentukan oleh Allah itu pasti diterimakan sepenuhnya kepada hambanya. Tidak dikurangi meskipun hanya 1 rupiah. Sebelum dia mendapatkan semuanya, dia tidak akan mati. Fa innahu lan. Lan itu artinya tidak akan mungkin untuk menafikan selama-lamanya. Selama-lamanya seorang hamba tidak akan mati sampai dia mendapatkan jatah rizkinya yang terakhir. Maka pesan Rasulullah, fa ajmilu fit talabi. Perbaiki caramu dalam mencari rezeki. Jangan asal dapat. Bagaimana caranya? Akhdil halal wa tarkil haram. Dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu cara memperbaiki kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ya mas sekalian, sekarang kita sampai ke fungsi yang keempat dari air hujan, bahwa hujan adalah salah satu di antara tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Karena Allah bisa mengazab hambanya dengan air hujan itu. Di antaranya bagaimana Allah mengazab umatnya kaum Nabi Nuh dengan terjadinya banjir yang super dahsyat, yang Allah abadikan dalam surah Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ini dua ayat yang diantaranya menceritakan bagaimana Allah menjadikan hujan sebagai tentara Allah untuk menghancurkan hamba-hambanya yang durhaka. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Fafatahna, maka kami membukakan abwabas sama, pintu-pintu langit, bima'in munhamir, dengan air yang tercurahkan.
Allah turunkan hujan yang begitu besarnya dari langit. Kemudian apa? Wa fajjarnal arda uyuna. Dan kami menjadikan bumi ini memancarkan sumber mata airnya. Jadi airnya datang dari langit juga dari perut bumi. Faltaqal ma, maka bertemulah air itu. Air dari langit, air dari bumi bertemu ala amrin qad qudir, atas ketetapan Allah, yaitu apa? Untuk memberikan pelajaran, memberikan bencana, azab kepada kaumnya Nabi Nuh yang telah qudir, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu bahwa air itu menjadi salah satu tentara Allah untuk membinasakan hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Berapa lama turunnya hujan pada waktu itu sehingga menimbulkan banjir yang super dahsyat? Dikatakan bahwa pada waktu itu turun hujan terus menerus tanpa henti selama 40 hari 40 malam. Hujan terus menerus tanpa henti selama 40 hari 40 malam. Dan baru ya, itu setelah 150 hari. Sehingga kapal Nabi Nuh itu bisa bersandar. Ya, setelah berlayar ya di atas air bah selama kurang lebih 150 hari. Dan itu banjir merata di seluruh dunia. Dikatakan tingginya itu mencapai 6,7 meter di atas bukit yang tertinggi di dunia. Jadi semuanya tenggelam. Bukit paling tinggi juga tenggelam. Ya, dikatakan kurang lebih 6,7 meter di atas bukit paling tinggi. Maka yang selamat yang naik ke kapalnya Nabi Nuh, semuanya hancur. Semuanya binasa. Ini bukti bahwa air hujan itu menjadi tentara Allah ya untuk menghancurkan hamba-hambanya yang durhaka. Ya. Maka termasuk banjir bandang ataupun tsunami itu juga menjadi tentara Allah untuk mengadab hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Nah, dan salah satu yang dibinasakan, yang ditenggelamkan adalah putranya Nabi Nuh sendiri, yaitu yang bernama Kan'an. Ini diabadikan dalam surah Hud ayat 42 sampai 43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nabi Nuh memanggil-manggil ibnahu, anak laki-lakinya itu Kan'an. Wa kana fi ma'zil, dan adalah Kan'an ada di tempat yang terpencil dengan panggilan ya bunayya, wahai putraku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami ke dalam perahu ini, wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama orang-orang yang kafir, kamu akan binasa, kamu akan tenggelam. Tapi dasar anak durhaka, tidak mau nurut sama orang tuanya. Apa jawabannya? Qala, Kan'an berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik ke gunung paling tinggi yang akan bisa menyelamatkanku dari air banjir ini. Apa kata ayahnya? Qala, Nabi Nuh berkata, la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Pada hari ini tidak akan bisa ada yang selamat dari amrillah, dari adab Allah, illa marrahim. Yang bisa menyelamatkan adalah zat yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kamu tidak nurut, kamu akan binasa. Akhirnya apa? Wahala bainahumal mauju. Akhirnya apa? Ada gelombang besar yang menghalangi antara keduanya, memisahkan antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah Kan'an termasuk di antara orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir itu. Itulah ya kisah anak Nabi Nuh yang termasuk ditenggelamkan dalam banjir yang besar itu. Maka terkait dengan hujan ini, maka Nabi mengajarkan beberapa doa yang hendaknya kita baca ketika turun hujan. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min syarriha, dari keburukannya. Jangan sampai hujan itu mendatangkan keburukan, tetapi mendatangkan keberkahan. Apakah banjir ataukah yang lainnya. Jadi kita minta lindung kepada Allah dari keburukan air hujan itu. Juga doanya yang bisa kita baca, Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi kita juga minta agar hujan itu mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan bencana. Ya mas sekalian, sampailah kita kepada fungsi yang terakhir daripada hujan, fungsi kelima, bahwa hujan adalah ilustrasi nyata tentang proses kebangkitan manusia kelak pada hari kiamat. Hujan menjadi gambaran yang nyata tentang bagaimana proses kebangkitan manusia kelak pada hari kiamat. Ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 57. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang yursil ar-riyah, yang menghembuskan angin, yang mengirimkan angin. Busyra, membawa kabar gembira. Baina yaday rahmatih, sebelum turun rahmatnya, yaitu hujan. Karena biasanya sebelum hujan akan ada hembusan angin yang kencang. Itu dinamakan busyra. Hembusan angin membawa kabar gembira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Itu maknanya. Ya, dan dialah Allah yang menghembuskan angin busyra, yang membawa kabar gembira baina yaday rahmati, sebelum turun rahmatnya, yaitu hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit. Sehingga ketika angin itu membawa sahaban thiqala, awan mendung, suqnahu li baladin mayyit, maka kami mengiringnya ke daerah yang tandus, daerah yang mati. Kemudian fa'anzalna bihil ma', maka kami Allah menurunkan hujan di tanah yang tandus itu. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, maka kami keluarkan dengan air hujan itu min kulli thamarat, dari berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami mengeluarkan orang-orang yang mati, artinya menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, la'allakum tadzakkaru, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi ketika Allah menurunkan hujan, menjadikan tanah yang gersang menjadi hidup kembali, subur kembali, kemudian bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, itulah gambaran nanti bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Untuk selanjutnya mereka akan dihisab, akan diperhitungkan amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sampaikan sebuah perkataan daripada sahabat Abu Hurairah yang lebih bisa menjelaskan makna daripada ayat di atas tadi.
yaitu ma baina an-nafakhataini arba'una. Yang artinya bahwa jarak antara dua tiupan. Tiupan pertama itu adalah tiupan kematian, di mana semua makhluk yang bernyawa akan mati. Tiupan yang kedua adalah kebangkitan dari kematian. Itu maknanya. Jadi ma baina an-nafakhataini. Jarak antara dua tiupan, antara tiupan yang pertama, tiupan kematian, dan tiupan yang kedua, dibangkitkan kembali manusia dan makhluk hidup yang lainnya untuk dihisab oleh Allah, itu arbaun, 40. Sahabat Abu Hurairah hanya mengatakan 40. Sehingga yang mendengar penasaran. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Anda mengatakan 40. Apakah yang Anda maksudkan itu adalah 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan abaitu, saya enggan berkomentar. Jadi ketika ditanya apakah maksudnya 40 hari, mungkin cuman geleng tok. Saya enggak mau komentar. Rupanya mereka belum puas. Qalu arba'una syahran. Apakah maksudnya adalah 40 bulan? Qala abaitu. Kembali Abu Hurairah mengatakan saya enggak mau komentar. Qalu arba'una sana. Apakah maksudnya 40 tahun? Qala abaitu. Kembali belum mengatakan saya enggak mau komentar. Karena Abu Hurairah menerima kabar dari Nabi cuman arba'un tok. Nabi tidak pernah menjelaskan jaraknya apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Ya maka beliau tidak mau spekulasi, mengatakan 40 hari, oh ternyata bulan, bulan ternyata tahun. Maka dia mengatakan, kalau itu, saya tidak mau komentar. Pokoknya saya dengar dari Nabi jaraknya 40. Sudah titik, itu aja. Itu mananya. Nah, setelah 40 itu yang kita tidak tahu nanti apakah hari, bulan, ataukah tahun. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Jadi setelah 40 hari itu maka Allah menurunkan air dari langit. Fayambutuna, maka mereka tumbuh. Artinya hidup kembali. Makhluk yang telah mati tumbuh, artinya hidup kembali. Kama yang butul baklu, sebagaimana tumbuhnya tunas. Ya. Kalau kita menyemai benih apapun lah, benih cabai ataupun benih yang lainnya di tanah, kemudian kita sirami, akan tumbuh tunas, ya kan? Nanti muncul daunnya satu dua, kemudian tambah besar. Itu gambarnya seperti itu nanti. Ketika Allah turunkan hujan, nanti yang sudah pada mati itu akan keluar dari perut bumi, digambarkan seperti tumbuhnya tunas tanaman. Qala, dia berkata, walaysa minal insan syai'un illa yabla. Tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali semuanya akan hancur, dimakan oleh tanah. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wahwa ajbu dzanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor itulah maka manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bersama salah satu mukjizat daripada Rasulullah. Siapa yang ngajari? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Nabi kita tahu bahwa bagian tulang yang masih utuh tidak akan hancur dari makhluk hidup adalah tulang ekor. Tulang yang lainnya hancur jadi tanah, apalagi dagingnya.
Yang masih utuh itu adalah tulang ekornya yang tidak hancur, yang dikatakan ajbud dzanab. Karena dari tulang ekor itulah makhluk diciptakan dan nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajbud dzanab, tulang ekor. Para sahabat ketika mendengar, mereka langsung mengimani tanpa banyak protes. Karena mereka tidak bisa membuktikan, tapi mereka percaya betul ucapan Nabi pasti betul. Kalau sekarang kita bisa membuktikan melalui eksperimen seperti yang telah pernah dilakukan oleh seorang dokter namanya Dr. Uthman Ghailani pada tahun 2003. Dia mengumpulkan 5 tulang ekor daripada kambing, kemudian dibakar dengan suhu yang tinggi sampai berubah menjadi arang. Dalam perkiraan dia, ini sudah mati sel-selnya ini. Ternyata setelah diteliti, itu selnya tidak mati, masih hidup. Sel yang ada di tulang ekor padahal sudah berubah menjadi arang. Maka ini membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa nanti tubuh manusia akan dimakan oleh tanah, kecuali satu yang tidak hancur, yaitu ajbud dzanab, tulang ekor. Karena dari tulang ekor itulah Allah ciptakan manusia dan nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita ini imannya lebih kuat daripada sahabat, ya kan? Karena sudah bisa membuktikan. Sahabat kan tidak bisa, cuman yakin tok omongan Nabi. Ini sudah ada eksperimennya, ternyata betul, tidak hancur itu, boleh berubah jadi arang, tapi ternyata selnya tidak mati. Maka ini harusnya menjadikan kita lebih yakin akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas sekalian, jadi itulah kurang lebih ada 5 fungsi ya daripada air hujan. Semoga kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika Allah berikan kepada kita hujan, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang berupa hujan ini, dan jangan sampai kita mencela turunnya hujan. Mencela hujan berarti mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan hujan. Kalau sampai hujan itu menimbulkan bencana, banjir atau yang lainnya, celalah diri kita sendiri. Penyebabnya adalah kita. Banjir itu penyebabnya adalah kita sendiri yang membuat terjadinya banjir, yang tidak bijaksana dalam mengelola alam dan lingkungan ini. Bagaimana tidak? Hutannya digunduli jadi IKN misalnya atau yang lainnya, atau ditanami singkong oleh siapa itu yang ternyata tumbuhnya jagung, ya kan? Digunduli, ya kan? Hutannya digunduli, ya. Kemudian tanah resapan dibuat pemukiman. Ya kalau banjir wajar aja. Orang itu jatahnya air kok dibuat tempat tinggal, ya banjir. Jadi kalau sampai Allah turunkan hujan kok mendatangkan bencana, itu bukan salahnya hujan, salahnya kita. Kita harus introspeksi diri dengan sebaik-baiknya. Yang pasti Allah turunkan hujan dengan 5 fungsi itu. Ya, maka sekali lagi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat hujan, dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang mencela ya terhadap turunnya hujan ini. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Cukup? Jelas semuanya? Jelas ya? Ya, semoga yang kita kaji ada manfaatnya.
Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجبل المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.